Entah bakat atau anugerah apa yang dimiliki oleh orang-orang ini sehingga bisa meramalkan kejadian di masa depan dengan akurat. Jika kalian salah satu yang tidak percaya dengan ramalan dan butuh sebuah pembuktian, maka wajib nonton video ini. Seorang ahli matematik terkenal dari Perancis yang meneliti tentang kefanaan bernama Abraham de Moivre bisa meramalkan kematiannya sendiri melalui perhitungan matematis. Sebelumnya, dia memang berhasil mencetuskan satu teori tentang kematian dan kefanaan berdasarkan penghitungan dan dapat digunakan untuk menentukan berapa panjang umur seseorang. Suatu ketika pada saat dia berusia 87 tahun, dia mulai menghitung dan hasilnya Abraham akan meninggal dunia pada tanggal 27 November 1754, 15 menit setelah dia bekerja selama 24 jam pada malam hari. Tanpa disangka, apa yang dia ramalkan tersebut terbukti. Abraham meninggal dunia pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut beserta waktu yang telah dia perkirakan. Tak mau ketinggalan, rupanya ilmuwan brilian Nikola Tesla juga berhasil membuktikan ramalannya. Beberapa di antara ramalan itu berbunyi, melalui televisi dan telepon, kita dapat melihat dan mendengar satu sama lain meski dalam jarak ribuan mil, seolah kita sedang berhadapan. Hari ini kita mengenalnya dengan sebutan handphone yang memiliki kemampuan komunikasi jarak jauh. Dan Tesla juga meramalkan menjamurnya media online yang semakin memudahkan manusia dengan kalimat yang berbunyi, di masa depan kita dapat menyaksikan sebuah peristiwa besar, pelantikan seorang presiden, pertunjukan seni di berbagai belahan dunia, bencana alam dan berbagai pertempuran, seolah kita berada di sana. Buku berjudul The Real Frank Zappa yang ditulis akhir tahun 80-an meramalkan tentang bagaimana musik dapat didistribusikan di masa depan secara cepat. Dalam fitur ini, konsumen mendapat pilihan untuk berlangganan satu atau lebih kategori yang akan dikenakan tarif bulanan. Saat ini, terdapat banyak layanan streaming musik seperti Spotify sampai Apple Music yang mewujudkan ramalan itu. Kehadiran virtual reality juga rupanya sudah diramalkan oleh orang-orang terdahulu melalui ilustrasi yang dibuat pada tahun 1963 oleh Life Magazine. Pada gambar tersebut, seorang penulis sains fiksi terkenal, Hugo Gernsback, sedang menggunakan kacamata yang di dalamnya terdapat televisi dengan dua antena besar. Alat itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah gagasan dari salah satu cerita Hugo. Menurutnya, suatu hari nanti ada sebuah alat yang membuat kita dapat menonton TV begitu dekat dan berinteraksi dengan layarnya. Pada tahun 1987, majalah Omni mewawancarai Gene Siskel dan Roger Ebert tentang masa depan film, yang isinya dia meramalkan di masa depan akan ada layanan video on demand, sebagai sebuah revolusi film yang bisa dinikmati oleh siapa saja dan di mana saja. Tentu untuk ramalan ini, pikiran kalian akan langsung tertuju ke Netflix, Hulu, dan banyak lagi kan? Pada tahun 1958 dan 1963 dapat digambarkan sebagai zaman keemasan futurisme Amerika. Mereka memikirkan kecanggihan-kecanggihan di masa mendatang yang kemudian diilustrasikan oleh Arthur Ridgebock. Tidak sekedar hayalan, karena gambar-gambar ini terwujud di masa sekarang, seperti contohnya gambar ini. Orang-orang zaman sekarang yang merasakan dampak pandemi sepertinya sangat relate dengan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Lalu lanjut ke gambar ini dan ini, di mana pengembangan auto drive dan mobil listrik yang tidak memerlukan bahan bakar minyak marak dikembangkan, seperti contohnya Tesla Model S, Mercedes S-Class, BMW 7 Series, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada gambar ini, yang menjelaskan tentang kekhawatiran penduduk bumi karena kelebihan populasi dan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Umat manusia terbang ke luar angkasa untuk menemukan planet yang layak huni. Setidaknya, kita tahu bahwa ambisi-ambisi itu sudah dimulai dengan salah satu contoh terbentuknya SpaceX yang bertujuan membentuk koloni di Mars. Total ada 42 gambar karya Arthur Ridgebock tentang penggambaran masa depan. Gambar-gambar ini terbit di lebih dari 200 surat kabar.
Sajak Nostradamus yang artinya darah orang benar akan melakukan kesalahan di London, terbakar melalui petir 2036. Wanita kuno akan jatuh dari tempatnya yang tinggi. Beberapa dari sekte yang sama akan dibunuh. Sajak ini menjadi salah satu yang paling misterius, dan pada kalimat kedua ditafsirkan banyak orang sebagai 20 kali 3 plus 6, yang sama dengan 66. Kumpulan-kumpulan kalimat ambigu ini diyakini sebagai ramalan kebakaran besar di London pada tahun 1666. Namun kebakaran tersebut tak dipicu sambaran petir, melainkan percikan api di toko roti Thomas Fariner di Pudding Lane pada musim panas yang terik dan kering. Tewasnya korban dari kalangan petani dan kelas menengah tidak tercatat kala itu. Namun bisa jadi korban tewas mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Tak hanya sampai pada kejadian di London, banyak sekali ramalan-ramalan Nostradamus yang dianggap sebagai nubuat. Nubuat sendiri adalah menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, termasuk dua sajak ini, yang artinya dari pelosok Eropa Barat, seorang anak akan terlahir dari keluarga miskin. Jerat lidahnya akan menghasut pasukan besar, ketenarannya akan meluas hingga ke timur. Sajak yang lain berbunyi, hewan buas yang lapar akan menyeberangi sungai. Bagian terbesar dari medan tempur akan melawan Hitler, masuk ke dalam kandang besi yang besar dan ditarik, ketika anak Jerman tak mendapatkan apapun. Sajak ini meramalkan seorang yang bernama Hitler. Pada 20 April 1889, Adolf Hitler lahir di Austria, Eropa Barat. Orang tuanya berasal dari kelas menengah, bukan dari kalangan yang bergelimang harta persis seperti sajak Nostradamus. Hitler naik tampuk kekuasaan, salah satu sebabnya adalah kepiawaiannya berpidato. Ia bahkan memicu Perang Dunia II dengan mengerahkan pasukan untuk menginvasi Polandia. Sejumlah pendukung Nostradamus menyebut kata Hitler dalam sajak adalah penyebutan yang salah untuk Hitler. Ilmuwan dirgantara dan penulis fiksi ilmiah bernama Wernher von Braun pernah membuat novel fantasi luar angkasa tentang misi ke Mars berjudul Project Mars 70 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1953. Dia menggambarkan pemerintahan Mars yang dipimpin oleh 10 orang yang bekerja di bawah seorang pemimpin yang dipilih dengan hak pilih universal selama 5 tahun dengan nama Elon. Seperti yang kita tahu, nama Elon sendiri akrab di telinga masyarakat karena berencana membangun koloni di Mars oleh perusahaan roketnya bernama SpaceX. Apakah ini kebetulan atau memang ramalan? Alih-alih dianggap dosa dan juga melanggar norma, seks bebas dan banyak tindakan pelanggaran sering ditimpali dengan ungkapan, maklumin aja. Crash Troopers pasti merasakan di zaman sekarang banyak sekali perilaku seks bebas yang sudah dimaklumi oleh orang-orang. Ya paling yang lagi apes karena gerbek warga atau pihak berwajib. Perilaku orang-orang di zaman ini terkait pergaulan bebas ternyata memang sudah diramalkan sejak dahulu oleh Jayabaya. Kalimat jangka Jayabaya dalam bahasa Jawa itu memiliki arti, banyak perempuan hilang rasa malunya, dan banyak laki-laki hilang kehormatannya. Lalu banyak hujan turun bukan pada musimnya. Banyak perawan tua yang terlambat menikah karena terlalu memilih-milih pasangan dan juga mementingkan karir. Banyak janda melahirkan anak akibat hubungan bebas, dan banyak yang lahir mencari siapa ayahnya. Selain itu, jika kalian melihat berita-berita ini, perasaan kalian tentu jadi nggak karuan pastinya. Ketahuilah kalau Jayabaya juga sudah meramalkan melalui kalimat yang memiliki arti, banyak manusia yang hanya mengutamakan uang, lupa peri kemanusiaan, lupa kebaikan, dan lupa saudara. Lalu banyak orang melanggar janji dan sumpah jabatan. Silahkan kalian pikirkan kembali guys kalimat di atas dan hubungannya dengan kejadian-kejadian zaman sekarang.